Mata uang yang untung bila kita tradingkan. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Selamat hari Senin kepada Anda semua. Ketika kita sudah hari Senin, kita akan kembali membahas mengenai perdagangan trading forex bersama saya, Ryan Filbert, RF Channel, dan juga Okta Investama Berjangka, di mana Okta.id adalah salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap terdaftar di Bapepti atau di regulator di Indonesia. Buat Anda yang belum memiliki akun forex, Anda boleh coba untuk membuka di Okta.id, ataupun Anda juga bisa mengikuti berbagai macam edukasi yang kita bawakan setiap hari Senin dan setiap hari Rabu. Jangan lupa setiap jam 7 malam ada live trading di RF Channel bersama saya dan Okta Investama Berjangka. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai mata uang apa yang bila kita tradingkan, kita bisa mendapatkan keuntungan. Tentunya kita semua ingin yang dalam keadaan trading, ingin kita untung, dalam keadaan investasi kita ingin untung. Namun ada cara-cara khusus untuk kita memastikan bahwa strategi yang kita lakukan itu juga sesuai dengan pasangan mata uang yang tepat. Karena ada pasangan mata uang tertentu yang lebih cocok dengan suatu strategi trading, ada pasangan mata uang yang lain ternyata tidak cocok dilakukan strategi trading tersebut. Anda bingung kan? Oleh karena itulah kita akan bahas di video kali ini. Oke, mari kita refresh terlebih dahulu. Cara untuk kita berdagang sebenarnya hanya ada dua metode, yaitu adalah ketika turun dibeli, dan tentunya kalau turun dibeli ya ketika naik dijual. Itu pasangannya. Yang kedua adalah ketika naik, trennya naik dibeli, dan ketika trennya turun dijual. Loh, Ryan kok rasa bingung? Iya, memang ada dua ini benar-benar ketika Anda memilih yang A, yang B itu Anda anggap salah. Ketika Anda memilih yang B, yang A salah. Dan itulah yang menyebabkan kenapa pasar bergerak dinamis, yaitu orang yang menggunakan strategi A berpikir bahwa A-nya yang benar dan B-nya ternyata dianggap salah, dan kita lihat pasar akan kemana. Dan juga ketika kita memilih cara B, berarti kita beranggapan bahwa A juga gagal. Nah, ketika ada dua strategi seperti ini, maka sebenarnya ada pasangan-pasangan mata uang yang lebih cocok dilakukan bagi strategi trading A, dan ada pasangan mata uang yang lain yang lebih cocok digunakan strategi trading B loh. Apakah Anda menyadari hal tersebut? Tidak. Contohnya begini, apakah Anda bisa balapan mobil di semua tempat? Bisa. Tapi kalau orang bilang, ya kalau balapan mobil di gang yang kecil ya kurang tepat dong, nanti ternyata gampang untuk gores, ternyata gampang untuk nabrak orang. Berarti kalau dibilang, apakah bisa balapan mobil di semua tempat? Selalu dijawab bisa. Namun setelah kita pikir-pikir lagi, ya enggak dong, yang namanya balap mobil paling cocok ya di sirkuit, jalanannya yang rata, tidak ada gelombangnya, agar sehingga tidak kecelakaan. Akan seperti itu. Sama, ketika kita juga trading, kita juga akan mendapati cara berpikir seperti itu. Apakah seluruh pasangan mata uang bisa ditradingkan? Bisa. Namun, ternyata bila kita memilih salah satu strategi, ya kan tadi yang namanya balap mobil sama orang jalan santai tentunya kan memiliki kondisi yang beda. Sama, dengan profil kita melakukan trading dengan cara yang A, dengan kita melakukan trading dengan cara yang B, itu sebenarnya secara tidak sadar akan memfilter tidak semua pasangan mata uang cocok untuk strategi tersebut. Mari kita deep dive pada video kali ini. Pertama, mari kita pahami dulu. Tanpa contoh Anda akan bingung, bukan? Nah, contoh ya, bila murah dijual, dibeli itu adalah di sini. Ya, kenapa ada di sini? Karena kita udah melihat yang di sini. Dan ketika mahal dijual, kenapa ini cocok dijual adalah ketika kita melihat ini dan ini adalah yang cocok. Pertanyaan saya, kapan ini cocok untuk dibeli lagi? Ketika di sini. Betul nggak? Berarti bagi orang pertama ya sudah, dia suka dengan range-nya saja. Betul? Tapi ada orang lain yang bilang begini, loh kalau trennya sudah naik begini, dibeli dong. Ini dia beli di sini. Betul nggak? Berarti kapan dong dijual ya kalau ini nanti tembus sini? Berarti dia ada di sini lebih tepat untuk dijual. Padahal waktu yang sama orang berpikir di sini adalah waktu beli. Betul apa salah? Bagi orang pertama di sini waktu beli kan? Bagi orang yang kedua berpikir di sini waktu jual kan? Oke, jadi dua strategi ditaruh pada chart yang sama menghasilkan titik beli dan jual di tempat yang sama tapi dengan keputusan yang berbeda. Nah, sekarang saya coba tanya kepada Anda, kalau ternyata ada sebuah pasangan mata uang yang ternyata dia flat saja begini terus, rata terus begini ya, dan seterusnya gitu, menurut Anda lebih cocok orang yang pertama atau yang kedua berada di tempat ini? Orang yang pertama kan? Orang yang kedua lebih suka yang pacet, naik terus, turun terus, betul nggak? Berarti kalau ada pasangan mata uang yang cenderung datar, orang pertama suka. Betul? Atau volatility rendah, orang pertama suka. Oke, itu yang mau kita tangkap pada video kali ini.
Agar tidak melebar, kita bicara dengan Australian dollar sebagai pasangan utamanya. Pak, Australian dollar dibandingkan apa? Boleh ya. Bagi orang yang memiliki strategi beli pas turun dan jual ketika naik, ya, biasanya tidak begitu suka dengan range pergerakan harga yang lebar. Jadi lebih suka range pergerakan yang sempit. Kenapa? Karena dengan pergerakan yang tipis memberikan ruang gerak yang cenderung pasti. Ya oke lah, di atasnya ini loh, bawahnya ini. Kan betul seperti itu tadi ya. Balik lagi, yuk. Kalau kita memilih bahwa di sini beli, di sini beli, di sini beli, di sini area beli, dan di sini adalah jual, di sini jual, di sini jual, di sini jual, berarti orang itu menyukai pergerakan harga yang cenderung ke situ-situ aja, nggak dak dikduk gitu kan ya. Kenapa ini gambar jadi coret-coret sama saya gitu ya? Anda bisa paham ya? Oke, mari kita coba pelajari khusus pada AUD. Bagaimana data diolah? Caranya adalah saya mencoba menarik data dari tahun 2010 sampai dengan 2021. Per video ini dibuat Oktober. Dan saya ambil data harian. Saya ambil data tertinggi dan terendah pada setiap harinya. Lalu saya akan coba cari data tertinggi dan terendah pasar setiap hari. Itu berarti yang semakin tipis, semakin sempit, berarti semakin kita sukai bagi orang pertama. Betul? Oke. Ternyata datanya adalah bagi AUD, saya mendapatkan Australian dollar terhadap Canadian dollar, AUD terhadap Swiss franc, AUD terhadap Japanese yen, AUD New Zealand dollar, AUD US dollar. Ternyata range-nya yang tipis itu ada dua, yaitu adalah AUD CAD dan AUD terhadap New Zealand dollar. Sedangkan yang paling volatile adalah AUD yen. Berarti bagi orang pertama, secara alami dia akan lebih senang dengan AUD CAD dan AUD NZD. Betul? Kalau Anda sepaham dengan konsep saya loh ya. Oke. Kalau orang yang kedua, dia akan lebih suka ke AUD JP. Kenapa? Karena range volatility-nya lebar, membuat akan jedak-jeduk. Gampang jedak-jeduk berarti banyak strategi yang cenderung berhasil bagi orang kedua. Logik? Oke. Selanjutnya, kalau kita deep dive lagi ke AUD New Zealand dollar, menjadi semakin menarik. Kenapa? Karena volatility-nya dari rata-rata yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 0,82 ini, ternyata dalam 5 tahun terakhir itu cenderung di bawah dari rata-rata tersebut. Berarti apa? Boleh dibilang ini lebih kecil dari rata-rata yang kita ambil dari 2010. Berarti boleh dibilang kecil sekali range pergerakannya. Jadi bagi orang pertama lebih cenderung aman melakukan trading dengan strategi tersebut pada pair AUD NZD. Coba kita bandingkan dengan AUD yen yang paling tinggi. Range-nya 1,2, 5 dari persen dari titik terendah tertinggi dalam satu hari. Dan ya kita lihat bahwa di sini masih tidak di bawah rata-rata juga, bahwa ada yang di atas rata-rata gitu. Artinya memang pada saat kita mengambil strategi pada AUD yen, lebih tepat strategi yang kedua. Kenapa? Karena kita menginginkan high volatility sehingga range-nya bergerak lebar, sehingga ada kondisi tren naik dan tren turun yang signifikan, membuat kita cenderung bisa mengambil keuntungan dengan mengambil strategi yang kedua. Bagi orang pertama, lebih tepat menggunakan AUD NZD. Nah, semoga apa yang kita coba sharingkan pada video kali ini, saya coba untuk singkat agar Anda bisa lebih bisa coba sesegera mungkin mencoba dan melihat dan mempelajari apakah benar statement ini, dan memberikan suatu pemikiran atau pemahaman baru ataupun suatu ide baru dalam Anda melakukan trading. Apakah sebenarnya Anda lebih suka strategi yang mana, dan yang kedua, apakah pair pilihan Anda selama ini sudah benar. Oke, semoga bermanfaat video singkat kali ini, dan bila Anda belum memiliki akun untuk perdagangan forex dan juga Anda ingin mencoba trading forex itu seru. Kenapa? Karena virtual tradingnya itu bisa Anda coba dan benar-benar sama persis dengan Anda real trading. Dan Anda bisa lakukan trading dari Senin sampai dengan Jumat. Silahkan Anda coba untuk mempelajarinya dengan membuka virtual akun di okta.id sekarang juga. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android
atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.